kami boleh dicerahkan oleh firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu Om Bram Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah firman yang akan disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik yang ada di Zoom, di FB maupun di YouTube. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Tunggu. Ayatnya yang ke-16. Di Keluaran 39 ayat 16 sampai 31. Silakan Bram. Baik, demikian firman Tuhan. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Kode. Ayat yang ke-17. Dapat belum? 17 kan? Ya. Nih, dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Ya, anak-anak bisa baca ayat 18. 1, 2, 3. Dua ujung lain dari kedua untai menjadi mereka. Dan 2 ikat emas. Demikianlah dipasang pada baju efod di sebelah depan. Ya, Resti. 19. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Ayat 20, juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu efod, di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Ayat 21. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-22. Dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. No. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi yang di berapa sih? Iya benar, Bu. Ayat 23 lagi, Bu. Betul. Oh iya. Itu ayat 23. Silakan. Ya, anak-anak silakan. Ayat 23. Ayat 23. 1, 2, 3. Leher gamis itu dengan warna seperti leher baju silam. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan goyang. 24. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Ayat 25. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu. Ayat 26. Sehingga 1 giring-giring dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 27 ya? Ya. Oke. Ayat yang ke-27. Dibuat merekalah kemeja dari lainan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya
Anak-anak, ayat 28. Serban dari lenan halus dasar yang indah dari lenan halus. Karena lenan dan Hilang suaranya. Ya, Ya, diulang ya. ya ulang, ayat Serban 28. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ayat 29, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warni, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 30, dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Ayat yang ke-31, dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Amin. Ya, kita akan kembali lagi nanti. Sekarang jam 5.18. Kita akan berenung sejenak. Silakan. Ya, kita kembali. Silakan Om Bram. Baik, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi. Ya, saya baca ayat 27 sampai 29. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dari tenunan yang berwarna-warna, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari ketiga ayat ini, rema yang saya dapatkan adalah pakaian lenan halus. Nah, saudaraku, sebelumnya kita harus tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu penuh dengan simbol-simbol. Jadi ketika kita baca kebenaran di dalam perjanjian lama, kita harus ngerti
bahwa banyak simbolik di situ. Nah, ketika kita mengerti apa yang menjadi simbolik atau gambaran di dalam perjanjian lama itu membuat kita mudah untuk mengerti perjanjian baru, ya. Karena itu merupakan satu benang merah yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya kita lihat di situ bahwa dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kenapa 2 Petrus di sini, 1 Petrus 2 ayat 9 di sini dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, yang kedua imamat yang rajani. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Keluaran tadi itu tentang pakaian lenan halus yang dipakai oleh para imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Ini pakaian ini tidak sembarangan dipakai oleh orang lain selain daripada imam. Ya, yang menyelenggarakan kebaktian di Bait Allah. Ya, jadi ini kain lenan halus ini dan imam ini itu merujuk dalam perjanjian baru, yaitu kita orang-orang yang terpilih oleh Tuhan menjadi imam-imam rajani. Kita lebih tinggi daripada Harun. Ya. Nah, lenan adalah jenis kain yang paling penting bagi orang Israel. Ya, kain lenan itu sangat penting. Nah, kain ini dibuat dari tanaman rami yang khususnya dibudidayakan untuk maksud tersebut. Ya. Orang Kanaan menanam rami di Palestina sebelum orang Israel menaklukkan negeri itu. Jadi ini sudah menjadi budaya ya orang Kanaan untuk menanam tanaman rami ini ya. Nah, tanaman rami ini mungkin mirip dengan kita, sebenarnya hampir sama dengan kalau di Indonesia itu apa yang di rawa-rawa itu saya lupa ya, seperti itu. Genjer apa itu ya. Nah, kemudian di dalam Yesaya pasal 2 ayat 6 dikatakan sungguh telah kau buang umatmu yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Jadi ini orang Israel ini dibuang oleh Tuhan oleh karena melakukan hal-hal yang najis. Nanti kita lihat apa hubungannya dengan kain lenan halus itu. Nah, lenan halus juga adalah kain yang serbaguna yang dapat ditenun menjadi kain yang kasar dan tebal atau amat halus dan lembut. Orang Mesir terkenal di mana-mana karena lenan mereka yang halus yang nyaris tembus cahaya seperti sutra. Nah, jadi kain ini sebenarnya sutra ya. Nah, kalau kita di Indonesia kain katun ya. Nah, kenapa ini orang Mesir kaya dengan itu? Karena tanaman-tanaman rami ini kebanyakan ada di pinggiran sungai dari Sungai Nil. Makanya mereka punya kain-kain ini banyak sekali. Mereka terkenal dengan kain-kain lenan halus ini. Ya. Mereka juga membuat lenan kasar yang begitu tebal sehingga dapat dipakai sebagai permadani atau menutup lantai. Nah, jadi kain ini bisa dipakai untuk buat karpet itu ya. Nah, karpet. Jadi serbaguna kain lenan ini. Nah, kain lenan yang halus dipakai oleh orang-orang yang berpangkat atau orang-orang yang kaya. Jadi kain ini tidak sembarang dipakai orang. Ya, orang miskin enggak mampu beli karena mahal harganya. Ya. Nah, kalau dulu saya ingat ya kain sutra itu hanya orang-orang berduit yang bisa beli, kain katun juga. Nah, tapi sekarang udah murah ya kalau kita di Indonesia gitu. Nah, di dalam Lukas pasal 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan sejak waktu itu kerajaan Allah
diberitakan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Ini tentang orang-orang Farisi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin menggambarkan simbol ini, simbol kain kain lenan ini. Nah, dan kain lenan lebih kasar dipakai oleh rakyat jelatanya ini. Jadi kasihan ya. Nah, yang kasar-kasar itu yang murah. Jadi orang jelata yang pakai itu, orang miskin lah ya. Orang Mesir memakai pakaian dari lenan halus pada Yusuf ketika mereka menjadikan dia penguasa. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 42 ya. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pakaian pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari pakaian kain halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Jadi karena dia adalah penguasa, maka dikasih pakaian lenan halus ini oleh Firaun kepada dia ya. Nah, kemudian tenda dan tabir tirai juga untuk pintu kemah suci ya, orang Ibrani dibuat juga dari kain lenan halus. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 ya, ayat 31 dan ayat 36, di sana tirai-tirai itu terbuat dari kain lenan halus, dari kain yang mahal ya. Jadi tidak sembarangan dipakai. Demikian juga tirai pintu gerbang dan pelataran layar, kita sudah baca itu di dalam pasal 27 ayat 9, 16 dan 18. Ya, kemudian baju efod dan tutup dada imam besar ya dibuat dari lenan halus ini. Ya, kita kemarin juga kita lihat di pasal 28 ayat 6 dan ayat 15. Nah, orang Yahudi membuat pakaian mereka, khususnya pakaian dalam, itu mereka terutama dari kain lenan halus ya. Nah, kain kapan Yesus Kristus juga itu dibuat dari kain lenan halus ya, karena Yusuf dari Arimatea itu adalah orang kaya sehingga dia memberikan kain lenan untuk dipakai sebagai kain kafan bagi Yesus Kristus ya. Alkitab mencatat itu dalam Markus pasal 15 ayatnya yang ke-16. Dikatakan di sana Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Jadi Yesus pun mati itu menggunakan kain lenan halus itu sebagai pembungkus gitu ya. Nah, karena yang mengapaninya itu orang kaya. Kalau orang miskin enggak bisa pakai itu. Nah, kemudian kain lenan halus yang putih bersih juga, ini dia. Juga merupakan simbol keadaan tidak berdosa dan kesucian moral dari para malaikat dan umat Tuhan. Ya, jadi kita berbicara kain lenan tadi. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas ya. Itu Wahyu pasal 15 ayat 6. Jadi malaikat pun menggunakan kain lenan sebagai simbolik moralitas daripada malaikat itu, kekudusan, kesucian daripada para malaikat ya. Kemudian Wahyu pasalnya yang ke-8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi kain lenan halus itu adalah moralitas ya, perbuatan sifat karakter daripada orang percaya ya. Maka di dalam 1 Petrus tadi dikatakan bahwa kita adalah imam yang rajani. Nah, kalau kita adalah imam rajani, maka pakaian kita adalah lenan halus atau
moral kita itu harus suci, kudus. Seperti Tuhan katakan kan, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi kalau kita sekarang ini sebagai umat terpilih, umat Allah, sebagai imam, bukan sekedar imam biasa, tapi imam raja nih. Ya, imam yang merupakan anak-anak raja. Maka kehidupan kita, perbuatan kita itu harus kudus, suci. Makanya saya sangat mengherankan kalau ada orang Kristen hidupnya tidak suci kudus. Akibatnya apa? Jadi sorotan orang di luar sana. Sehingga kita dicemohkan oleh karena perbuatan-perbuatan itu. Ya. Jadi ini perlu kita renungkan dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak menjadi cemohan. Ya, kita tidak menjadi olokan. Dan bukan hanya kita menjadi olokan. Tapi akhirnya berdampak kepada Tuhan pun diolok-olok oleh karena perbuatan kita yang tidak suci, tidak kudus, yang tidak berkilau tadi. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang suci dan kudus itu ibarat kilauan-kilauan dari hidup kita yang membuat orang terpesona melihatnya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang dijadikan sebagai imam-imam rajani pada era kasih karunia Tuhan ini. Maka mari kita pun menggunakan pakaian lenan halus, yaitu pakaian kekudusan, pakaian kesucian, ya, pakaian kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan itu akan menjadi daya pikat, daya tarik bagi orang lain untuk datang kepada Yesus. Ya, kalau ada orang pakai pakaian mewah kan, orang langsung berkerumun kan begitu, mau lihat, pakaiannya mahal. Ya. Nah, jadi ini penting bagi kita. Siapapun kita hari ini, mari kita belajar untuk menampilkan perbuatan-perbuatan kita yang suci dan kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itulah rema yang saya dapatkan dan saya bagikan dengan kita sekalian. Kiranya memberkati kita, saudaraku. Dan mungkin teman-teman yang ingin untuk berbagi rema dari firman Tuhan yang kita baca, silahkan untuk boleh membagikannya dengan kita. Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Silakan, Dek. Shalom. Ada yang mendapatkan atau menerima rema? Kita kan tadi sudah dengar penyampaian uraian, ulasan, dan rema dari hambanya Pendeta Bramanaha. Dalam waktu lebih dari 20 menit ini, ya lebih kurang 20 menit, kita akan saling menyampaikan rema ya, yang kita terima di pagi hari ini. Berdasarkan firman Tuhan yang tadi telah diuraikan ulasannya dan juga remanya tadi dibawakan oleh Pendeta Bramanaha dari Keluaran pasal yang ke-39 ya, ayat 17 hingga ayat yang ke-31 yang juga kita telah bacakan secara berganti-gantian dan juga kita renungkan selama 3 menit. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari, atau adik-adik, ada yang sudah merenungkan tadi firman Tuhan dan mendengarkan ulasannya, mendapatkan rema, ya silakan bagikan aja. Shalom. Shalom, Ini, Ibu, silakan. Di Keluaran ini masih kita berbicara mengenai pembuatan pakaian untuk para imam. Banyak sekali pernak-perniknya.
dari pakaian itu sehingga menampilkan gambar pakaian itu sangat megah, sangat indah, sangat mewah sekali. Ini khusus untuk para imam. Untuk seorang imam itu memang pakaiannya penuh dengan kemegahan. Nah, kita juga sering melihatkan diri kita, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan-pelayan Tuhan, pasti pakaiannya juga beda-beda. Kita sering lihat pakaian pendeta ada khusus, pakaian penyambut tamu beda lagi, pakaian paduan suara beda lagi. Semua pakaian-pakaian itu menunjukkan jabatannya. Seorang imam, jabatan imam, jabatan pendeta, pakaiannya ya modelnya seperti itu, gitu ya. Nah, tapi walaupun itu diterapkan di dalam ibadah kita setiap saat, sebenarnya pelayanan itu kepada Tuhan harus berdasarkan bukan hanya dari tampilan pakaiannya saja, fasilitas pakaian yang diterima oleh setiap orang, tetapi sangat bijaksana bahwa pelayanan itu didasarkan oleh panggilan dan kepercayaan ketulusan kita kepada Allah. Makanya kita juga melihat saat ini walaupun kita melihat pendeta pun pakaiannya mungkin tidak seperti pakaian yang khusus banget gitu, mungkin karena kondisi, keadaan di desa, nggak mungkin kan pakai pakaian yang seperti jubah begitu kan. Nah, tapi kan hati dalam pelayanan dan kepercayaan dia kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa dia seorang hamba Tuhan. Tampilan saat ini berbeda dengan tampilan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu imam itu hanya beberapa orang dan itu dengan pakaian yang sangat khusus yang sudah dirancang sendiri oleh Tuhan yang merupakan gambaran dari Tuhan Yesus sebagai wakil dari manusia dan Allah. Kalau saat ini karena sudah ada Tuhan Yesus sebagai imam besar kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di dalam berpakaian pastinya mengikuti kondisi. Dan yang paling penting di sini adalah pakaian kebenaran dan ketulusan. Itulah sebenarnya pakaian yang harus kita kenakan setiap hari, karena setiap hari, setiap saat kita harus melakukan ibadah kepada Tuhan. Kehidupan kita adalah ibadah. Jadi kita harus mengenakan pakaian kebenaran ini setiap saat, setiap waktu. Karena kita semua, seperti tadi dikatakan oleh Pak Pendeta Brahmanaha, kita adalah imamat rajani, umat pilihan. Kita imam-imam rajani. Jadi kita setiap hari harus menggunakan pakaian ini. Pakaian seorang hamba Tuhan, yaitu pakaian kebenaran, ketulusan, kepercayaan, dan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Silakan dilanjutkan, Bro Kodek. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya juga tadi merenung-renungkan dari ayat 17 tadi yang dibacakan sampai ayat 31, peranan dari imam besar yang akan mengenakan pakaian ini. Kan pakaiannya ini berguna untuk dia melakukan tugas keimamannya.
terima kasih juga untuk Pak Pendeta Bram Manaha dan Ibu Presti yang sudah menguraikan juga dengan rema-remanya. Tapi yang poin saya juga, rema yang saya ingin sampaikan, karena imam besar ini memang peranannya penting dalam ibadat kepada Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama memang tugas-tugas ibadah itu diperankan secara langsung oleh imam besar, karena dia yang akan menjadi perantara. Imam besar akan mengenakan pakaian ini. Kalau peranannya yang saya pahami, ia adalah pengantara atau mediator. Mediator antara Tuhan dan umat. Umat akan beribadah karena mereka diantarai oleh imam besar ini. Tapi apa yang saya mau sampaikan adalah betapa pentingnya pakaian yang harus dikenakan oleh imam besar, imam yang harus yang harus dipakai. Ini merupakan pakaian-pakaian kudus untuk Harun. Dan ini merupakan juga perintah langsung dari Tuhan yang disampaikan kepada Musa, dan tentu Musa memberitahukannya ini ya kepada mereka yang ahli untuk membuat pakaian bagi Harun dan keturunannya untuk melakukan tugas keimaman. Nah, saya temukan remanya itu di ayat yang ke-17, saya bacakan dulu ya. Ayat 17 kata demikian, dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Nah, yang saya tahu di tutup dada ini adalah batu-batu permata, ada sebanyak 12. Dan di situ ada batu permata ke-12 suku yang merupakan anak-anak Yakub atau nama-nama anak-anak Israel. Jadi peran penting dari imam besar yang berpakaian ini adalah akan masuk ruang Maha Kudus untuk membuat persembahan, akan membawa doa-doa dari ke-12 suku. Mereka ada imam besar ini akan mewakili atau mengantarai ke-12 suku ini kepada Tuhan. Begitu juga lah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kan di sini peran penting dari mereka yang bekerja melayani Tuhan di tempat kudusnya, kan pelayan-pelayan di gereja. Tentu mereka juga tahu apa peran dari imam besar kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka menyampaikan itu kepada umat dengan apakah mereka nanti akan berkhotbah, apakah mereka mengajar, apakah mereka akan memuridkan sekelompok anak-anak, adik-adik. Nah, ini harus menjelaskan siapa imam besar, siapakah imam besar. Nah, pribadi saya mengetahui dan mendapat pengajaran juga sebelumnya bahwa Yesus Kristuslah imam besar yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus, menyelamatkan dosa-dosa, menghapus, menebus dosa-dosa, menebus saya, sehingga diri saya dimurnikan lewat pengorbanan Kristus yang nyata di kayu salib. Nah, ini yang saya mungkin harus sharingkan remanya. Betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan, apalagi setiap ada
kesempatan dan waktu, bukan hanya di dalam gereja, di dalam ibadah, tapi juga di luar gereja secara pribadi membaca firman Tuhan dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan. Ya, poin utamanya adalah saya sebagai salah satu dari warga gereja, ya tentunya taat dan tunduk pada firman Tuhan. Kalau begitu, saya bagaimana beribadah? Ya salah satunya ibadahnya ya beribadah bersama-sama dengan warga gereja lainnya, datang beribadah di hari Minggu, atau memang di dalam persekutuan yang lain. Contoh yang lebih dekat, ya sama-sama kelompok doa, kelompok saat teduh, lagi kelompok-kelompok pendalaman Alkitab. Dan saya pahami di situ saya makin mengerti siapakah imam besar ini yang berperan melakukan pelaksanaan ibadah kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya suatu ibadah, tidak meninggalkan persekutuan. Jadi saya ingat, oh iya, di setiap jam 5 pagi, saya bersama-sama dengan WAFM, ibadah apa? Ibadah saat teduh. Saya akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oh, saya ikut dalam lagu-lagu pujian. Oh, ikut juga masih dalam menyampaikan rema. Dan banyak hal ya juga bersama-sama mungkin kita akan berdoa. Jadi bagian kecilnya ambil bagian dalam persekutuan, dalam ibadah itu. Seperti sudah dicontohkan oleh imam besar, tentu imam besar di perjanjian lama itu, karena mereka taat kepada perintah Tuhan, makanya mereka memakai pakaian baju itu, baju efod yang disebutkan, pakaian jabatan iman gitu, imamnya gitu kan. Nah, begitu juga Kristus karena ketaatannya di kayu salib, sehingga dialah sesungguhnya imam besar di perjanjian baru ya. Nah, tidak. Nah, bagaimana dengan saya pribadi? Berarti saya juga tahu, oh ini pentingnya ketaatan. Arti sebuah ketaatan melaksanakan apa yang menjadi panggilan. Itu sebuah ketaatan. Itu sih remanya saya, mohon maaf kalau terlalu panjang lebar. Mungkin dari antara teman-teman, Bapak, Ibu, saudari masih mau menyampaikan rema, silakan. Kalau sudah mungkin sudah saling membagikan ya, baiknya kita masuk ke dalam doa aja. Kita bertiga akan berdoa. Saya, Odex, oke, ya Bu. Kita akan berdoa ya. Kodek akan bawakan topik berdoa untuk topik doa WAFM dan adik-adik Murtadin dan donatur. Dan Ibu Presti saya mintakan untuk membawakan doa juga dengan topik berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa juga untuk berdoa juga untuk PON yang saat ini masih berlangsung, dan juga doakan untuk kemarin ada Bu Valentina Ekawati ya yang membuat memberikan pokok doa tentang rumahnya yang akan dijual dan juga untuk anak-anaknya. Lalu nanti Pak Pendeta Brahmana juga membawakan doa untuk apologet Kristen, juga doakan untuk YouTuber dan juga mendoakan proses hukum yang akan dijalani oleh saudara
kita yang terkasih, Muhammad KC. Mungkin ada pokok-pokok doa yang lain, boleh dikasih tahu sekarang. Silakan. Oke, itulah pokok-pokok doanya. Mari, setelah nyanyian nanti saya akan mulai dengan pokok doa. Kita akan mulai doa setelah nyanyian. Baik, saya nyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur, khususnya Kodek juga bersyukur di pagi hari ini, dalam perenungan akan firman-Mu, kami sungguh jelas mendengarkan suara-Mu, lewat pembacaan Alkitab, juga perenungan, juga disampaikan oleh hamba-Nya, uraian, dan kami juga membagikan rema-rema yang kami terima di pagi hari. Betapa kami bersyukur, betapa Kodek juga bersyukur untuk firman-Mu yang mengabarkan kabar tentang kesukaan, pemberitaan kabar baik, dan juga tentang bagian firman Tuhan yang telah Kodek renungkan di kitab Keluaran pasal 39 ayat 17 hingga 31 di pagi hari. Terima kasih Bapak. Hanya firman-Mu ini dapat dilakukan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami hari demi hari diberkati lewat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, yang mengajarkan kami ketaatan dalam ibadah. Terima kasih Bapak di surga. Dan di dalam doa ini, Kodek mau berdoa untuk adik-adik, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Adik-adik murtadin yang telah menyatakan iman percayanya kepada Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan mereka hari demi hari, pengetahuan mereka akan Alkitab, pengetahuan mereka akan Kristus Yesus yang telah menebus dosa mereka, telah menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka, makin hari makin bertambah. Mereka mengenal anak-Mu Yesus Kristus. Percaya bahwa hanya ada satu juru selamat, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu iman, dan hanya ada satu baptisan. Sehingga mereka hidup kudus juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tambahkan mereka hikmah dalam bijaksana. Baik mereka dalam pelajaran-pelajaran di sekolah, dalam pergaulan sehari-hari, dalam keluarga, mereka semakin
hidup dalam kerukunan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pencarian mereka akan Tuhan telah Engkau puaskan juga. Hari demi hari mereka mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, sehingga semakin mereka bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Engkau dan akan Putramu dan akan Roh Kudus. Bapa di surga, juga berdoa untuk WAFM dalam pelayanannya, untuk melayani Tuhan dan melayani Murtadin. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam kami melayani Engkau dan Murtadin, kami mempersiapkan waktu dan memberikan waktu. Engkau juga memberkati setiap pengajar yang mengajar lewat Zoom meeting ataupun lewat media-media lain atau secara langsung mengajar adik-adik Murtadin dimanapun berada. Mereka Engkau berkati, bekali mereka dengan segala pengetahuan yang daripadamu, sehingga dalam mengajar dengan cakap. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk donatur-donatur yang memberikan dengan sukacita, dengan kesungguh-sungguh dari apa yang mereka miliki. Kami juga mau memberkati lumbung-lumbung mereka. Engkaulah kiranya juga yang menurunkan berkat-berkat dari surga untuk memberikan kepada mereka kepenuhan di dalam lumbung. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk semua adik-adik Murtadin yang telah mengambil sikap untuk menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, selebihnya Engkau yang menyempurnakan lewat Roh Kudus-Mu doa-doa kami. Silakan Bu Pristi untuk membawakan doanya. Haleluya Tuhan. Di atas perjanjian Lewi, kami berdiri di antara Tuhan dan bangsa Indonesia. Kami berdiri membawa pendamaian bagi bangsa Indonesia. Kami berdiri dan bersyafaat untuk kelawatan, pemulihan, dan keselamatan atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan segala yang terbaik, baik jasmani dan rohani, dari langit, daratan, samudra raya, gunung-gunung dan bukit-bukit seberang lautan, bangsa-bangsa bahkan dari seluruh alam semesta, maka bangsa Indonesia akan menjadi negeri yang masyhur dan makmur. Tuhan melindungi bangsa Indonesia dari segala kesakitan, kerugian, kecelakaan, bencana, musibah, malapetaka, kehancuran, kematian, dan semua yang jahat yang ditimbulkan dan dirancangkan oleh musuh-musuh kami. Tuhan sendiri yang akan meluputkan Indonesia dan akan memuliakan Indonesia di atas segala bangsa. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya, karena itu bangkitlah Indonesia, sebab terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan tidak lagi menguasai bangsa Indonesia, sebab bangsa Indonesia sedang berjalan dalam terang kebenaran Tuhan dan masuk dalam glorious time. Tuhan memberikan bangsa Indonesia kasih karunia. Sesungguhnya perkenan dan anugerah Tuhan tidak akan menjauh dari bangsa Indonesia. Cintanya selalu ada atas Indonesia. Bangsa Indonesia selalu akan ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia sedang dibawa keluar dari kehancuran dan masuk ke dalam pesta lawatan besar di akhir zaman. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sedang dibangun untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dari bangsa ini akan terus naik korban, dupa doa, pujian, dan penyembahan bagi Raja segala raja. Sebab kerajaan Tuhan sudah turun dan menetap atas bangsa Indonesia. Tuhan memberikan bangsa Indonesia damai sejahtera, maka kami mau berkata, tidak akan pernah ada kekacauan, keributan, huru-hara, perpecahan, anarkis, markar, dan kemarahan yang akan memecah bangsa Indonesia sampai waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Roh Kudus melayang-layang di atas bangsa Indonesia, mencengkram, mengendalikan, dan menguasai hati setiap orang, dari Sabang sampai Merauke, dipenuhi dengan shalom yang dari Tuhan.
Apa yang tertulis dalam Joel 2 terjadi atas gereja Tuhan dan bangsa Indonesia. Setiap jejak langkah kaki kami menjadi perjanjian dan batas teritorial kerajaan surga di bangsa kami. Setiap dupa doa kami akan terus naik ke hadapan tahta Allah, menyerukan dan membuat pendamaian dan memohon belas kasihan Bapa sampai cawan keselamatan bagi jiwa di Indonesia penuh. Tiap tetes darah Yesus membasuh dan mengcover setiap jengkal tanah di bangsa ini sampai semua genap dan dituntaskan. Karena cintanya Tuhan sudah memilih Indonesia sebagai milik pusakanya, maka kasihnya juga yang akan menopang dan meneguhkan Indonesia sampai Maranatha. Kami letakkan nama Tuhan Yesus Kristus atas bangsa Indonesia sebagai materai yang akan menjamin dan menggenapkan apa yang sudah dirancangkan dan ditetapkan oleh Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna atas bangsa Indonesia seperti di surga, dan jadilah itu semuanya pada acara PON yang sedang berlangsung di Papua. Engkau mengcover semuanya itu Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Ibu Valentin juga ke tangan kuasa-Mu dengan segala pergumulannya tentang rencana penjualan tanah dan rumah di Bandung, serta rencana pembelian rumah di Tangerang. Engkau memberkati keluarga ini, karena kami semua adalah umat-Mu, bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami deklarasikan iman kami atas bangsa Indonesia ini. Haleluya, amin. Silakan Pak Pendeta Brahmana Saya, oke. berdoa. Bapa di surga, terpujilah Dikau di tempat maha tinggi, Allah yang berkuasa atas alam raya ini dan menguasainya dari zaman ke zaman sampai kepada kesudahan alam. Kami bersyukur bahwa di era ini, di era digital, Tuhan mengaruniakan kepada kami hal ini untuk mewujudkan apa yang merupakan tujuan, visi, dan misi Tuhan untuk menjangkau seluruh umat manusia dengan Injil Kristus. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat indah ini, Engkau memunculkan para pejuang-pejuang rohani, para apologet-apologet Kristiani yang menanggap apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan dengan menyerang kebenaran bertubi-tubi, sehingga Tuhan membangkitkan para pengerja, yaitu para apologet yang punya beban hati untuk menghadang lajunya penyesatan demi penyesatan yang dilakukan oleh anak-anak iblis. Karena itu kami berdoa Bapa, mereka yang berjuang di dunia apologet, mungkin bagi sebagian orang ini adalah perbuatan-perbuatan sia-sia dan konyol, seolah-olah tidak berhikmat, tidak bijaksana. Tetapi kami sebagai para apologet melihat bahwa ini ancaman serius bagi iman percaya banyak jiwa. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, mereka yang ada di garis depan seperti telur di ujung tanduk yang sewaktu-waktu akan mengalami tindakan-tindakan yang anarkis seperti yang dialami oleh beberapa saudara kami, baik itu Pak Saifuddin maupun Pak Kace dan juga yang lain yang kami tidak sebutkan satu demi satu di ruang ini. Oleh karena itu kami berdoa ya Bapa, mari tangan-Mu sendiri yang perkasa itu ulurkan dan lindungilah kami. Jikalau Tuhan ada di antara kami yang tertangkap oleh pihak yang berwajib, oleh ulah anak-anak iblis, biarlah Tuhan Engkau sendiri juga yang memberikan kekuatan sehingga mereka dapat mengalami sebagaimana Engkau katakan ya Bapa, bahwa kamu akan meminum cawan yang aku minum, tetapi aku akan memberikan kekuatan kepada kamu untuk kamu mampu menanggungnya. Bapa, kami menyadari sebagai para apologet memang kami dalam ancaman serius, tetapi kami tidak perlu takut karena apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan demi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang saat ini sedang digiring dan disesatkan oleh kuasa iblis melalui
kaki tangannya, melalui pengerja-pengerjanya yang berseliweran di berbagai pelosok dunia, sebagaimana engkau katakan bahwa anti-Kristus tersebar ke pelosok-pelosok dunia untuk menyesatkan manusia. Bahkan kalau bisa, mereka menyesatkan orang-orang benar, orang-orang kudus. Oleh karena itu, hanya kepadamu saja kami bisa berlindung. Hanya kepadamu saja kami bisa bernaung. Hanya engkau satu-satunya pembela. Engkau satu-satunya pelindung penjaga kami, Tuhan. Sehingga jikalau kami di antara kami ada yang akhirnya mengalami hal yang buruk, kami percaya bahwa Tuhan punya maksud-maksud tertentu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Sebagaimana para rasul terdahulu mengalami hal yang serupa, mereka sampai mengorbankan nyawa. Nyawa mereka dihilangkan oleh anak-anak iblis sepanjang zaman. Pada abad yang pertama, hal itu pun kami alami di era modern ini. Tuhan, kami percaya kami tidak sendirian. Orang boleh menceboh kami. Orang boleh menyumpah nyerapah kami, Tuhan. Bahkan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya sebagai hamba Allah yang terpilih untuk menyampaikan kebenaran. Justru mereka tampil dan mereka menunjukkan jarinya dan menuding kami sebagai orang yang tidak berhikmat dan tidak bijaksana. Mereka menuding kami mengerjakan hal yang sia-sia. Kami tidak peduli, Tuhan. Kami melakukan itu. Kami melakukan itu dan bahkan bertaruh nyawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk jiwa-jiwa yang saat ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Oleh karena itu kami percaya bahwa saat ini saudara kami, rekan apologet kami, Pak Kece, dalam mengalami proses hukum. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada beliau untuk mampu menanggung semuanya itu. Kami bangga dengan beliau, Tuhan. Karena beliau adalah salah satu hamba yang telah meminum cawan yang Engkau katakan, Bapa. Beliau dianiaya, beliau diperlakukan tidak manusiawi, diserami dengan kotoran manusia, sebagaimana Engkau pada abad pertama. Engkau pun diperlakukan hal yang sama, Tuhan. Engkau dianiaya sepanjang hari. Engkau disirami dengan cuka. Engkau diperlakukan tidak manusiawi, Tuhan. Dan itulah yang saat ini rekan kami Pak Kece meminumnya, Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada beliau. Kami berdoa supaya proses hukumnya boleh berjalan dengan baik. Para lawyer, Engkau urapi Bapak. Engkau urapi mereka dengan urapan surga. Kami bangga dengan salah satu lawyernya, Tuhan. Beliau bukan hanya tahu tentang hukum, tetapi tahu tentang firman Allah. Dia mengerti tentang Mesias yang diurapi, yang dinubuatkan untuk datang menderita bagi kami. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas mereka sehingga para lawyer daripada orang-orang yang ingin untuk menggagalkan semua upaya hukum dari Pak Kece, biar mereka dibungkamkan Bapak. Kami ikat roh mereka ya Bapak, sehingga mereka tidak mampu berkata-kata. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang yang menganiaya Pak Kece. Napoleon Bonaparte dengan kroni-kroninya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertindak untuk menjadi pembela bagi hamba-Mu Pak Kece. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Anak istrinya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga lindungi mereka. Dan para lawyer, Tuhan lindungi mereka. Sekalipun ada ancaman untuk pembunuhan terhadap para lawyer. Kami berdoa, biarlah Engkau bentengi mereka dengan darah-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan. Begitu juga dengan Pak Saifuddin. Tentu beliau juga dalam ancaman dan teror orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa Tuhan sendiri yang akan melindungi. Kami juga berdoa Bapak untuk upaya kasus ini dibawa ke HAM internasional di PBB. Kami berdoa supaya Tuhan juga bekerja. Rekan-rekan yang ada di luar negeri yang sedang berjuang, baik Christian Prince maupun Pak Tony dan juga rekan-rekan yang lain, David Wood dan seterusnya.
Kami berdoa supaya Tuhan pakai mereka untuk membawa kasus ini kasus internasional. Biar Indonesia ini biar melihat, dan biarlah undang-undang penistaan agama itu dicabut daripada undang-undang kami Tuhan. Karena undang-undang ini memang dibuat khusus untuk anak-anak Tuhan, bukan untuk orang lain. Terima kasih Bapa Allah yang hidup dan kekal. Dan banyak hal ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melakukan yang terbaik untuk kami. Terpujilah Dikau Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara, mari arahkan hati pikiran kita kepada Kristus dan terima segala berkat daripadanya. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih mesra dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, sukacita Roh Kudus turun melimpah atas hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Amin. Maaf teman-teman. Harus saya.